Ini dia ada maksud tujuan tuh Pak Bom. Ya, halo. Kita lanjut dulu teman-teman nih. Salam. Pak Mimin siapa nih? Mimin siapa nih? Ya, Pak Bom. Selamat malam, Pak Bom. Malam. Ya, gimana? Silakan. Pak Bom. Aja tuh si Anu tuh. Silakan. Di sini. Silakan. Halo, ini Silakan, temanya kan Go Internasional Pak Muhammad Kacir. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Kami dengar. Silakan. Halo. Ya, Bapak nggak dengar kah? Mic-nya bikin baik dulu Pak, sudah kalau gitu. Kami dengar. Halo Pak Bom yang ganteng. Halo. Ya, kami dengar Pak. Lanjut. Nggak ada uang kecil Pak. Jangan. Halo Pak Bom. Aduh, kami dengar Pak. Halo. Ya Pak, kami dengar semua Pak. Speaker kamu yang rusak itu Pak. Speakernya rusak itu. Aduh, ini Yang agak mahalan Bom. dikit Pak, supaya bagus. Ya, silakan Ibu Ina. Ibu Ina. Ibu Ina, selamat malam. Shalom Maranatha. Oh, lagi bikin kue. Para usia, malam. Para usia. Selamat malam. Ya, malam. Silakan Pak. Ya, mau nyimak aja Pak. Oh ya, nyimak aja. Jangan masuk Pak. Bapak. Kalau mau nyimak aja, biarkanlah teman-teman yang lain masuk. Silakan ya. Teman-teman yang mau bergabung, silakan. Kalau nyimak sebagian di bawah saja Pak. Halo, selamat malam Pak Bom. Selamat malam, Mimin ya. Ya, Pak Bom. Saya dari seberang ini Pak Bom. Ya kan? Oh ya. Ini diskusi ini sangat menarik Pak Bom. Mantap. Oke, silakan Pak. Silakan. Jadi begini Bom, apa namanya itu? Itu masalah Pak Aceh. tadi. Ya, Muhammad Kacir. Itu gimana itu Pak Bom? Tanggapan dari pihak dari Nasrani gimana? Ya, silakan mau tanggapi Pak. Paling terakhir bawah. Ini ada dari teman kita dari seberang. Ya, orangnya baik, dia mau tanyakan. Ya, Pak Mimin. Ya. Kita bukan Nasrani Pak, kita Pak ya. Kristen. Kalau Pak, saya mau Kristus. ya betul, baru saya mau ngomong. Saya mau ralat Pak, jangan sebut kami Nasrani karena kami bukan Jangan Nasrani. ngaur ya. Kami Kristen. Oh, jadi Kristen sama Nasrani beda Pak? Beda. Oh, gitu. Beda Oh, jauh ya, Pak. Beda jauh. Oh gitu. Beda jauh ya. Itu Nasrani julukan di Al-Qur'annya Bapak. Tapi kalau di Alkitab itu Kristen ya. Jadi oke. Pak Mimin kalau tanya mengenai Pak Aceh ya. Ya. Yang mau ditanya apanya Pak? Saya coba Masalah jawab. kelanjutan yang Go Internasionalnya ini Pak, gimana? Oh, iya Go Internasionalnya itu Bapak juga bisa aja mampir ke channel saya juga di Pak Marvin 27 channel. Saya baru upload itu bagaimana Christian Prince ya juga menanggapi ini, bahkan dia sudah menyebarkan juga dan dia minta supaya videonya dia juga disebarluaskan bahwa apa yang dikatakan Pak Aceh itu sebenarnya bukan menista, tapi itu adalah fakta yang dibacakan, fakta yang diketahui oleh Pak Aceh sendiri, karena kita tahu latar belakang Pak Aceh dulu adalah Muslim di seberang juga. Jadi paling tidak sisa-sisa pengetahuannya dia masih ada di dalam otaknya dia. Jadi dia masih bisa menyampaikan itu apa yang dia ketahui. Terus yang inti yang disampaikan itu. Muhammad Kacir itu apa Pak? Sampai apa yang dibilang sebagai Bapak
Bapak nggak berarti tidak mengikuti ya Pak ya selama ini. Saya mengikuti cuma sekilas ya kan. Ya, Kebetulan iya. saya ini saya sekarang di luar Indonesia Pak. Oh gitu, oke. Nah. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang disampaikan Pak Kacek itu pada intinya adalah Pak Kacek mengutip ayat-ayat khususnya Al-Jin Pak. Al-Jin. Ya, Al-Jin itu yang mengatakan kalau nggak salah Al-Jin ayat 7 ya atau ayat 9 Ayat 7. itu ya bahwa Muhammad itu ketika 72 sholat 19 Pak. ya Tidak. 19 ya, sorry 19 bukan 9, 72 19. ya itu surah Al-Jin 72 19. Ini sepengetahuan saya yang saya lihat di videonya adalah Pak Muhammad Kacik mengatakan bahwa Muhammad itu ketika sholat dikerumuni jin Pak. Jadi bahwa Muhammad ini dekat dengan jin karena dikerumuni jin. Itu Pak masalahnya Pak. Pak Bom, tolong dilihat di Google Pak Bom sebentar yang surat Al-Jin yang dibacakan sama Pak Kacik itu Pak. Bisa nggak? Ya Pak Bom silakan Pak. Silakan Pak di surat Al-Jin tuh ayat 79 tuh Pak. 19 Pak, ayat 19 Pak. Ah, 19 biar kita diskusi Ya, yang ini ya. kan. Kalau Bapak baca juga Pak dari ayat 1 sampai 19 itu jelas sekali. Langsung buka Departemen Agama aja sudah resmi. Surat Al-Jin itu surat apa Pak? 72 Pak. Pak. 72. Surah 72. 72. Nah, masih iklan. Ya kita dalam di sini Pak Mimin ya, kita tidak Ya. menafsirkan, kita tidak membuat kesimpulan, kita hanya menyampaikan karena Bapak bertanya kan Pak. Iya, biar saya bahas ini Pak, enggak apa-apa kan kita bahas sama-sama. Ya, siap. Ah, ya. Renden bisa tampilkan kan? Renden bisa tampilkan. Ini masih. Saya bingung Oh, caranya iya, Pak, nggak bisa Pak Bom. Pak Bom Coba aja, ntar saya bersama-sama coba kita Pak bahas. Bombong, sebentar saya coba Ini ya. saya sudah dapat. Ya, itu kan. Di private chat Pak ada linknya Pak. Pak Ya, Mimin. ntar ini di Halo, Pak Alkitab Mimin. ini apa di Al-Qur'an ini Pak. Pak Mimin. Nah, coba. Iya Pak ya. Pak Mimin. Ya, Iya. kalau diskusi begini kan Oke, enak udah ada, Pak udah ada. Mimin. Tadi saudara Bapak si Anu berdiskusi tidak mau Pak. Kita sebenarnya Ini, sangat enak Pak, elegan berdiskusi gitu loh Pak Mimin. Iya. Sebentar Pak, ini Pak di Sudah Pak. Yes. Alidras, Pak. saya share ya. Sudah di layar Oke, Pak. Gitu lah. Alidras sudah di layar. Coba aja kan. Turun aja Pak. Iya, ya, iya. Pak. Silakan Pak. Yang mana Pak ini Iya, kan? 19 Ayo, ya berapa, Pak. Pak? 19 terus ke bawah. Terus Pak, 9 naik terus lagi Pak. Ini baru 9. Ya, Besar ya? 19. Ya, 19 ya. Ya, Sudah besar bisa layar kan? Sudah ya, bisa, Pak? ya. Ya, tuh Pak. Coba. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuni. Oh, libadan alaihi libadan. Jadi ayat ini, Pak, Ya, Maaf. ya. maksud Ya, dari Pak. perkataan ayat ini, Pak, kalau tafsirnya, ini kan tafsirnya kita kan di tahun 58, Pak, oleh Alikran di Depak, ya kan? Ya, ya. Kan tafsir itu kan banyak larinya Pak. Jadi Ya. ayat ini bermaksud bahwa Nabi ketika sholat itu diganggu Pak, diganggu oleh jin untuk membuat dia tidak khusyuk. Ini larinya Oh. tafsir ini. Oh, Nah, gitu. Jadi kalau Muhammad Kacik mengatakan apa dia katakan Pak masalah dia bersolat Iya, dia bersama mengatakan. jin, ya? Dia mengatakan bahwa Muhammad ketika sholat dikerumuni jin. Gitu loh Pak. Berarti ketika ketika dikerumuni jin berarti Muhammad dekat dengan jin dan Muhammad dekat-dekat sama jin Pak, gitu loh Pak. Bukan, Ada itu yang salah. arti dari tafsirnya ini, tafsir Al-Quran ini Pak, ini Rasulullah sedang diganggu Pak. Ini Allah jelaskan sedang diganggu. Diganggu untuk membuat dia tidak khusyuk, tidak fokus dalam sholat.
Gitu loh. Coba kita baca dari satu deh Pak Bom coba supaya jelas maknanya kan. Ya. Jadi kita nggak comot-comot ayat coba. Bacain ayat 1 Pak Lidara itu jelas Ya. dari atas Iya, iya. runut. Ya. Ya kita baca Nanti sama-sama biarkan Pak dia Mimin ya coba. jelaskan. Ya, silakan Pak Mimin. Ya. Ayat 1 ini kan. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran. Nah, jadi begini Pak. Terus yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Terus Pak. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak. Ya. Terus Pak. Halo? Iya Pak. Ya, Terus saja Pak sampai 19 biar jelas itu lengkap. Halo Pak? Iya Pak. Halo. Ya. Iya Pak Mimin. Ya, suaranya ini agak rebek-rebek Pak ya. Iya Dan kedengaran. sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Sampai sini aja saya baca Pak ya. Nanti Halo? nggak kepotong-potong Pak. Nggak kepotong-potong Pak nanti artinya. Enggak, ininya kita bahas yang di Muhammad KC Pak ya. Oh iya. Ah, jadi jangan dari awal. Ini tafsirnya begini Pak, ya kan? Bahwa dalam Islam itu Pak, Allah menciptakan jin, manusia, dan malaikat, ya kan? Ya. Nah, jadi itu dijelaskan semua Pak, apa yang terjadi. Oke. Nah, jadi kalau Pak Muhammad, Iya, jadi Pak Muhammad KC menjelaskan salah menurut Bapak atau gimana Pak? nah kalau Muhammad KC mengatakan bahwa Nabi itu sholat dengan jin gitu. Bukan dikerumuni jin dan dekat dengan jin Pak. Dekat dengan jin, Pak. Oh enggak, ya, kalau Muhammad KC mengatakan demikian, Rasulullah itu Pak memang selalu didatangi oleh jin. Nah kan banyak Berarti macam dekat ya, Pak, penggoda. ya? Berarti Bentar saya dekat, tambah ya? dikit Pak Lidara, saya tambahin dikit. Ya. Pak Mimin yang terhormat, yang terkasih. Kalau Bapak baca dari ayat 1 sampai 19, coba Bapak baca ayat 14. Dan coba di antara kami, bentar. Dan di antara kami ini dalam kurung itu jin Pak, ada yang Islam. Nah inilah yang menjadi pertanyaan bagi kami Pak. Kami tidak menimbulkan, tidak membuat tambah, tidak mengurangi, tidak menafsirkan. Jadi pertanyaan kami dari Kekristenan, kok bisa ada jin yang Islam? Kira-kira seperti itu Pak. Nanti Bapak runut sampai ke bawah. Ini jelas sebenarnya Pak, dituliskan kenapa beliau dikerumuni jin itu kira-kira. Jadi kami tidak menafsirkan loh Pak. Nah ini kita Bapak. Nah dalam ayat 14 dikatakan kami ada yang Islam. Jadi jelas jin itu ada yang beragama Islam. Itu loh yang barangkali kami ya Kekristenan ya dalam tanda kutip ya mohon maaf agak aneh karena ada jin beragama Islam. Kira-kira seperti itu Pak. Mohon diterangkan Pak. Jadi begini, saya jelaskan ayatnya lagi Pak ya. Ini ayat lain. Dan Allah berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Ada ayat itu. Ya kan? Nah, dan di antara jin yang dijelaskan di surat Al-Jin ini jin muslim ini Pak. Jin muslim itu ada, jin Islam. Itu jin Islam itu ada diciptakan. Nah, dan jin yang iblis itulah jin yang dipakai oleh paranormal yang ada di bumi itu Pak. Nah, jadi seperti itu. Untuk menyakiti manusia, iblis atau jin yang iblis itu Pak. Oke, maaf Pak Mimin. Pak Mimin. Jadi menurut pandangan Pak Mimin bahwa Pak KC mengatakan bahwa Muhammad sholat dikerumuni jin, berdesakan, kemudian dekat dengan jin, di mana yang salahnya Pak? Salahnya begini, dia salah menafsirkan ayat Pak. Dia nggak nafsirkan Pak. Dia nggak nafsirkan karena
dalam logikanya Pak, logika saya juga, mohon maaf ya Pak, logikanya ya Pak ya. Kalau saya dikerumuni wanita, berarti kan saya dekat dengan wanita Pak, nggak mungkin Oh jauh. ya. Ya, gitu. Silakan Pak. Ya seperti Nah. itu mungkin. Ini sholatnya beliau itu selalu diganggu oleh jin, Pak. Seperti itu. Itu tafsir dari Al-Quran itu. Itu tafsirnya. Nah, jadi ya, kalau Muhammad KC mengatakan bahwa Nabi Muhammad atau Rasulullah itu selalu bersatu dengan jin, nah itu salah, Pak. Salah, itu nista, Pak. Ya, jadi begini Pak, berarti Oke, menurut Bapak, Pak, sebentar saya potong dulu. Berarti menurut Bapak nista ya Pak ya? Nista. Nah, Nista. Pak Muhammad KC juga di dalam itu Pak berkata seperti itu, dia menanggapi daripada perkataan Abdul Somad. Bapak sudah pernah dengar? Sudah. Karena Abdul Somad mengatakan di salib ada jin. Sedangkan di Alkitab kita tidak pernah berkata, itu menista atau tidak Pak? Kalau Abdul Somad mengatakan demikian, itu jangan dulu. Abdul Somad itu mengatakan di forum mana? Di forum di umat, di dalam forum di putar masjid. lagi. Pak, Mau di forum, mau di mana, mau di mana, mau di forum, mau di internal, mau sebentar Pak Mimin. Sebentar Pak Mimin. Saya kan Sebentar, bertanya. Oke, mau bertanya. Sebentar Pak. Mau Pak. Jangan emosi, sebentar. kita diskusi, jangan emosi, Pak. Biar Nggak benar. emosi, Tidak boleh nggak begitu. emosi Pak Mimin. Sebentar, Ya Pak. kan? Ya Pak oke Pak Mimin. Mimin. Pak Ya. Mimin, ya itu UAS juga menyampaikan itu di depan khalayak pas pakai toa, Ya. umum mendengar, disebarkan di YouTube. Pak KC pun berbicara di situ dalam diskusi di channelnya, disebarkan YouTube. Bagaimana Pak? Sedangkan Pak KC Anda bilang menista, kemudian UAS menista atau tidak menurut Bapak? Coba, UAS. Kalau menurut Kristen, itu UAS itu sudah menista. Ya kan? Ya, silakan dilaporkan. Kalau menurut buat Bapak aksi. menista? Sudah dilaporkan Pak, itu hari Sudah waktunya dilaporkan, Pak. Udah 3 kali dari dilaporkan. Katolik NTT kalau nggak salah, tetapi tidak Ya, direspon. Ini dilaporkan. Nah, yang kedua Pak Mimin, ini saya kasih analogi saja ya. Kalau saya Timothy mengatakan hal yang mencela siapapun, mau saya katakan sama istri saya, mau saya katakan sama anak saya, di lingkungan saya, di gereja saya, di persekutuan doa saya, dimanapun itu, tetap itu menista. Iya, Bukan itu masalah menista, di kalangan Pak. ini. Menista. Kalau Sebentar. dibilang ada jin di salib, menista itu, Pak. Menista. Makanya Kalau saya tetap katakan di dalam tadi, itu, Pak sudah di Mimin. videonya. Sebentar Pak Mimin, saya tidak ini. Saya Timothy mengatakan contoh lah, ya. Contoh misalnya, ya, gak usah orang lah atau siapalah, ya pribadi siapa yang saya tunjuk, contohnya Pak Didara. Contoh ini, mau saya katakan di internal saya, istri saya, anak saya, lingkungan saya, pekerjaan saya, pelayanan saya, tetap saya menista, Pak. Jadi jangan saudara-saudaraku yang di seberang, ya, oh itu kan dikatakan di lingkungan internalnya dan menjawab pernyataan itu umat. Itu tuh membela diri namanya Pak. Ya itu maksud saya adalah mari kita berkeadilan. Itu saja sih Pak. Amin. Lanjut Pak. Saya bisa nambahkan Pak Bom sedikit. Silakan. Oke. Jadi begini ya, sebenarnya saya tidak permasalahkan ya kalau Pak KC ditangkap kemudian diadili ya. Itu kan kita kan memang negara hukum, kalau dianggap Pak KC salah kan begitu. Nah, cuma kita maunya ya hukum itu berlaku adil. Ya kan? Pak KC dituduh oke, kata si Mimin tadi dia menafsirkan ya. Nah, nanti biarlah itu pengadilan yang menentukan kan gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita gunakan standar yang sama seperti oke lah sekarang tadi katanya UAS ya dalam sendiri oke. Ya, itu pun masih tanda kutip ya. Nah, sekarang seperti Ustadz Kainama ya. Kemudian siapa lagi yang perempuan itu, kemudian ada yang meninggal lagi, kemudian Bangun Samudra, banyak lah ya. Oke, kemudian Felix Xiao dan sebagainya. Ya kan? Ya. Nah, bagi kami Yesus itu Tuhan. Ya. Ya. Nah, ketika mereka mengatakan Yesus itu bukan Tuhan dan menafsirkan kitab kami,
Apakah itu bukan pelecehan? Siapa yang bilang begitu? Ustadz Bangun Samudra, Felix Xiao, Menafsirkan kitab dari Bapak. iya. Jangankan jauh-jauh Pak, itu Kainama buka aja situ 100 termasuk Nandar ya, termasuk Nandar ya, termasuk bentar dulu, saya selesaikan dulu. Termasuk kamu tonton Ustadz 100 Nandar YouTube-nya, itu mengatakan 120 Yesus menit. kawin. Termasuk Ustadz Nandar, dia Jadi ada beberapa hal yang ditutup-tutupi dari kehidupan Yesus Almasih. Pertama adalah kesaksian ibunda. Ingat, perhatikan, dengarkan, tolong cermati. Ada 3 yang ditutupi dari kehidupan Yesus Almasih yang dapat menunjukkan Lukas 24 adalah tentang kesaksian tentang bahwa anaknya Tuhan semesta alam, bahwa Bunda Maria itu ada 3 kesaksian tentang itu bersuci tidak ada. Yang pertama. Yang kedua adalah Nah, coba jawab ya. Itu dia di kitab kami tidak ada ya, bahwa Yesus itu menikah, punya anak dan sebagainya. Kemudian dia menafsirkan kitab kami ya secara terbuka loh di YouTube loh. Nah, itu penistaan atau bukan? Itu udah penistaan, Pak. Kalau ikuti Penistaan ya. Pak. Kenapa hukum tidak perlakukan yang sama? Nah, jadi kan jangan kembalikan ke saya yang kayak gitu, Pak. Nah, Nah, ini itu kan makanya ini kita diskusi. Nah, di sinilah kawan. Sebatas ini aja, Pak. Iya, betul Mimin. Ya, Jadi kan? begini Mimin ya. Ya, seharusnya oke lah, berarti Anda sudah mengakui bahwa itu penistaan, nggak masalah bagi kami karena Anda juga tidak bisa berbuat banyak untuk itu kan. Iya. Kan? Karena Anda sendiri berjuang juga nggak mungkin gitu ya. Betul Iya. ya? Nah, oke, terima kasih untuk jawabannya. Ya, kita berdoa saja semoga hukum ya tidak tumpul sebelah. Ya, diberlakukan sama supaya betul-betul ditegakkan begitu, supaya kita hidup damai dalam negara Indonesia. Terima kasih Pak Bom Bom. Iya, maksudnya begini Pak Mimin, Bisa, supaya bisa. orang-orang yang menista itu semua juga harusnya juga dijebloskan seperti Pak Kace dan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Pak Kace. Itu baru namanya adil suradil. Pak Bom boleh bicara Pak Bom? Ya, yang penting sopan ya. Nggak usah Pak Bom, nggak usah Nggak usah lah. Orang ini tak ada gitu Pak Bom Bom, nggak usah Pak Bom Bom. Kasih Mendingan saya sama bicara Pak dulu, Mimin. kasih saya bicara dulu. Yang lain diam, Ya. yang lain diam ya. Silakan Pak Mimin, Yang lain diam. silakan. Nah, jadi begini. Ini anu nih aktif nggak Pak anunya? Muslim. Ya, jadi begini, ya kan? Nah, jadi kalau kita bahas masalah Muhammad Kaci ini, itu ranahnya sudah masuk penistaan, ya kan? Penistaan harus juga diproses. Nah, begitu juga yang abang bilang masalah Abdul Somad itu masuk juga penistaan, dilaporkan dan diproses. Seperti itu. Ya kan, karena di Al-Quran juga dijelaskan, janganlah kamu mencela sesembahan dari agama lain, karena itu akan Allah sudah jelaskan begitu juga di Al-Quran. Kalau mereka mencela yang kayak begitu, itu sudah menyimpang dari Al-Quran, Pak. Karena Allah juga melarang kami untuk menghina sesembahan agama lain. Ada di surat Maryam semuanya itu ada. Iya, karena nanti akan dihina lebih hina lagi daripada yang dihina kan. Setahu saya Pak Kace ini. Gini Pak Mimin, oke lah, kita sudah jelaskan ya duduk masalahnya Pak Kace ya Pak Mimin. Tadi kan Pak Mimin bertanya bagaimana sih masalah Pak Kace, sudah jelas ya Pak Mimin? Sudah. Ya, jadi Pak Kace juga saya tegaskan lagi, dia menjalankan hak jawabnya karena UAS ini lebih dahulu mengatakan jin itu ada di salib, makanya ini berbicara soal jin dan jin. Tapi sudah selesai. Silakan Pak Mimin, apa yang mau bertanya silakan kita jawab. Nanti kalau selesai Pak Mimin bertanya, kita juga bertanya. Bagaimana Pak Mimin? Ya, saya dari pihak saya minta Anda semua yang bertanya kepada saya.
Dan saya Oh bisa gitu. ini. Oh ya, lebih asik. Mantap, mantap. Siap. Baik, Pak. Nah, sebentar. Baik. Sebentar teman-teman. Supaya fair, Pak. Sebentar ya. Bapak juga Sebentar, bertanya, teman-teman. Pak, ke kami, Pak. Ya, sebentar teman-teman. Pak Mimin, ini caranya Pak Bomom ini kita memberikan edukasi biar penonton itu bisa menggerakkan. Contoh, untuk yang Kristen bisa menambah keimanan mereka. Terus Pak Mimin mewakili saudara kami dari Islam karena tahu kami Islam itu agama yang dirodoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana orang yang mengerti Islam karena Pak Bomom punya keluarga yang kami ada bantu korban kebakaran, mereka orangnya baik semua Pak. Hanya umat simsalabim ini kayak si Anu ini yang mengacau. Ya, saya minta maaf ya Anu ya. Kamu ini bukan agama Islam. Kalau Islam itu yang kayak seperti Pak Mimin, orangnya fair, salah, tidak. Itu keluar kami Kristen. Ya, tidak. Ya, begitu ya. Silakan. Pak Bom, saya sarankan sedikit Pak Bom. Gini, kalau kita tanya ke saudara kita Muslim ya, kita bertanya, apapun jawaban mereka, kita harus terima Pak Bom. Lepas dari setuju atau tidak, tolong kita teman-teman juga kita hargai jawaban si Mimin gitu ya. Jadi kita, yang mana baik kita bertanya, dia menjawab. Kita nggak bisa memaksakan apa yang ingin dia jawab, gitu. Sesuai dengan kehendak kita nggak bisa. Terlepas daripada kita setuju atau tidak. Jadi tidak timbul perdebatan, karena ini kan diskusi nih. Jangan sampai kita meniru si Anu, jangan. Kalau si Anu ini, aduh, minta ampun dah. Ya. Saya kutip Setuju teman-teman ya. Setuju teman-teman ya. Nggak usah diperduliin, kita bicara sama Pak Mimin aja. Jadi begini. Ya. Jadi Si Anu dibuang aja, si Anu. halo. Ya, setuju teman-teman ya. Zaman Rasulullah Ya. dulu, dia mendapat bisikan dari Jibril untuk berhijrah ke negeri Habasa, untuk menemui Raja Majusi, Raja Kristen atau Raja Nasrani kalau dalam Al-Quran kami kan. Itu raja yang adil, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mencintai agama bukan berarti kita membenci agama lain, Pak. Kan begitu. Benar, Pak. Baik, betul. Seperti Pak. itu. Betul, Pak Mimin. Saya salut dengan Pak Mimin. Itu yang harus. Dan kalau Pak Mimin bisa, bagus ini. Bagus kalau tiap hari masuk, mantap Pak Mimin. Pak Bro orangnya Mimin, mantap. nanti juga kalau bisa Pak Bom, beliau juga bertanya tentang Alkitab. Jadi sekali kita memberikan Benar. juga penginjilan kepada saudara-saudara kita. Jadi dia bertanya, Tanya kami jawab bertanya, aja, Pak, gitu. diskusi. Ya, betul. Setuju Pak Lidara. Lanjut Pak, lanjut. Tapi jangan saling bantah ya. Nggak enak ya. Ya nanti Ya, kalau jangan sudah bantah lah dijelaskan, gini loh Pak, kawan-kawan semua, Pak Mimin, kita saling tanya jawab, kita diskusi apa yang dijawab oleh kita atau dijawab oleh Pak Mimin, mau diterima atau tidak itu terserah. Jadi kita tidak jadi debat kusir ya Pak Mimin ya. Nanti biar audiens atau penonton yang menilai. Nah mereka menilai yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Gitu Pak Mimin.